Bahkan udara pagi terasa lembab selama musim hujan di benua Moluo. Mendorong membuka jendela, tetesan air yang tak terhitung akan mendarat di ambang jendela. Beberapa bahkan menampar wajah Wang Lin. Hujan ini sangat dingin, tetapi hujan dingin di pagi hari bisa membantu seseorang bangun. Melihat melalui jendela, hujannya deras. Jamu di halaman jauh lebih keras dari tanaman normal, jadi hujan tidak membahayakan mereka. Hujan turun pada tanaman herbal dan menyehatkan akarnya. Gelombang energi spiritual menyebar dari hujan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil payung dan berjalan keluar dari ruangan. Suara kakinya mendarat di lumpur bercampur dengan suara hujan yang jatuh di payungnya. Wang Lin mendengarkan suara ini saat dia merasakan energi asal dunia. Dia senang saat dia perlahan berjalan ke depan. Sesi kultivasi Suyum belum berakhir. Dia masih berkultivasi diam-diam, mencoba menerobos tahap ilusori in ke tahap korporeal yang. Dia tidak menyadari bahwa Wang Lin telah pergi, meskipun jika dia tidak tenggelam dalam kultivasi, dia tidak akan tahu keberangkatan Wang Lin. Setelah tiba di sekte asal, Wang Lin tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya. Mengingat statusnya saat ini, dia tidak merasa perlu menyembunyikannya. Namun, tanpa menggunakan mantra apapun, tidak ada yang bisa melihat bahwa ia adalah seorang kultivator, karena tidak ada yang bisa melihat melalui kultivasinya. Energi asal kultivator Nirvana Cleanser diintegrasikan dengan dunia, memungkinkan mereka untuk menyerap energi asal dari dunia untuk digunakan. Selama energi asal di dalam tubuhnya tidak bergerak, maka tidak ada fluktuasi energi asal yang akan muncul. Jika ini semua, Lu Yanfei mungkin telah melihat sesuatu. Namun, Wang Lin memiliki sepotong asal sumber dan sudah melihat langkah ketiga. Dia juga mengalami bagaimana rasanya menjadi kultivator langkah ketiga dengan bantuan Kaisar Langit King Lin. Karena itu, tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat melihat melalui kultivasinya. Dia memegang payung mengenakan pakaian putih saat dia berjalan keluar dari halaman dan mulai berjalan melalui sekte asal. Dia memang bertemu kultivator lain, tetapi mereka semua terburu-buru dan tidak saling mengganggu. Wang Lin berjalan menaiki gunung dari halaman selatan. Dia tidak menggunakan mantra apapun dan menggunakan tubuhnya untuk berjalan menuju puncak. Angin sepoi-sepoi gunung sangat kencang di puncak gunung. Sepintas, awan menutupi langit dan ada kilatan cahaya di dalamnya, melepaskan suara guntur yang teredam. Wang Lin menghirup udara basah, melihat pemandangan di kejauhan, dan merasakan energi asal dunia. Hati Wang Lin tenang. Jika bukan karena tamu yang tidak diundang, dia akan menikmati perasaan ini. Dia berada di tempat di mana tidak ada yang mengenalnya, dia berada di dunia asing, menikmati aroma hujan sendirian. "Siapa kamu?" Sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Ekspresi Wang Lin netral ketika dia berbalik dan melihat seorang wanita di belakangnya. Wanita ini mengenakan gaun merah yang tampak seperti awan merah. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan hitam dan merah kontras dengan wajahnya yang sedikit pucat, membuatnya semakin cantik. Wanita ini sangat lembut, tetapi pada hari hujan dan guntur ini, dia memberikan rasa kesepian dan ketidakberdayaan. Sedikit tanda penghinaan muncul dengan jelas di mata Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Namaku Cheng Niu." Wanita berbaju merah dingin memandang Wang Lin dan mengerutkan kening. Nama, Cheng Niu, benar-benar asing baginya. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin hanyalah manusia biasa, dia pasti sudah mengantarnya ke gunung. Cheng Niu. Wanita itu ingat bahwa di antara 31 manusia yang dibawa kembali dari utara, salah satunya bernama Cheng Niu. Namun, orang ini terlalu tenang, dan ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. "Tinggalkan tempat ini," kata wanita itu dengan dingin. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator yang kuat dan secara alami tidak akan bergerak pada makhluk fana. Meskipun dia mudah tersinggung, dia tetap tenang. Wang Lin tiba-tiba tersenyum dan berjalan melewati wanita berbaju merah. Dia mengikuti jalan dan akan pergi. Wanita berbaju merah berbalik dan menatap Wang Lin. Ketenangan Wang Lin mengejutkannya. Harus dikatakan bahwa di seluruh sekte asal, selain dari gurunya, setiap murid akan sangat gugup dan hormat. Bahkan 3 saudara magang seniornya akan menunjukkan rasa hormat karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Tidak perlu berbicara tentang manusia, tetapi pria di depannya ini anehnya tenang. Tatapan wanita berbaju merah itu seperti kilat saat dia menatap punggung Wang Lin seolah-olah dia bisa melihat menembusnya. Setelah memeriksa dengan teliti, dia akhirnya memutuskan bahwa orang di depannya hanyalah manusia biasa. Wanita berbaju merah menghela nafas dan berbisik, "Tunggu. Apakah Anda bersedia mendengarkan saya?" Lu Yanfei memiliki status yang sangat tinggi di sekte asal, dan kebanyakan orang sangat menghormati dia. Juga, karena statusnya, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Pemuda di depannya tidak memiliki kultivasi apapun dan hanya manusia biasa. Di mata Lu Yanfei, perbedaan di antara mereka seperti surga dan bumi. Lebih penting lagi, ketenangan pemuda itu menular dan tanpa sadar membantunya tenang. Dia hanya ingin menemukan seseorang yang bisa mendengarkannya. Pada saat ini, selama pagi hujan di gunung ini, hanya mereka berdua. Wang Lin merenung dan berhenti berjalan pergi. Dia berdiri di puncak gunung ketika dia melihat awan gelap di kejauhan dan mengangguk. Angin sepoi-sepoi gunung bersiul dengan hujan.
Selain angin dan hujan, semuanya tenang. Ketika saya berusia 13 tahun, saya diterima sebagai murid oleh guru dan melangkah ke jalur kultivasi. Suara Lu Yanfei tenang dan penuh dengan nostalgia. Suaranya perlahan menghilang ke dalam hujan. Ketika saya sedang mencoba terobosan saya ke tahap ascendan, guru bersedia mengeluarkan sejumlah besar herbal di sekte dan bahkan pergi untuk berdagang lebih dari sekte lain untuk menyulingkan saya pil KB yang memungkinkan saya untuk mencapai tahap ascenden. Saya masih ingat tahun itu. Guru membawa saya ke perburuan bintang. Butuh 3 tahun sebelum dia membantu saya menangkap rubah merah bermata 6 untuk menjadi roh binatang buas saya. Lu Yanfei perlahan dan pahit berbicara. Dia tidak peduli apakah Wang Lin bisa mengerti atau mendengarkan, dia hanya melihat cakrawala seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri. Guru telah meninggal. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Lu Yanfei sudah banyak bicara. Wang Lin berdiri di samping dan diam-diam mendengarkan. Waktu berangsur-angsur berlalu dan segera siang hari. Hujan di langit berkurang secara bertahap sampai berhenti. Awan gelap di kejauhan menghilang dan langit menjadi cerah. Pelangi cerah menggantung di langit, memberikan keindahan yang tak terlukiskan. Sekte Ungu Dao menyebabkan kematian guru, dan kemudian guru junior mereka mengirim giok yang meminta saya untuk menjadi pasangan kultivasinya. Jika saya tidak setuju, maka mereka akan melaporkan kepada sekte utama bahwa mereka akan memulai perang dengan sekte asal kami, mengambil keuntungan dari kematian guru saya. Sekte utama tidak pernah menyukai kami. Jika Purple Dao sekte benar-benar memintanya, maka ada kemungkinan 80% sekte utama akan setuju. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya, dan ada sedikit kepahitan dalam ekspresinya yang indah. Apa yang konyol adalah bahwa 3 saudara magang seniorku tidak berani untuk maju sama sekali dan berpikir bahwa masalah ini telah ditetapkan. Mereka ingin aku mengorbankan diriku untuk membawa kedamaian bagi sekte asal. Namun, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa sekte asal akan aman setelah aku milik Luhai? 2 aliran air mata jatuh dari mata Lu Yanfei, turun di sepanjang pipinya, dan mendarat di tanah, bercampur dengan hujan. Dia diam-diam melihat pelangi di cakrawala dan bergumam, ada pelangi setelah angin dan hujan, tapi, pelangi origin sekte saya suram. Ekspresi Wang Lin tenang. Melihat bahwa wanita berbaju merah itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Wanita berbaju merah tidak menghentikannya kali ini dan diam-diam menatap cakrawala. Setelah waktu yang lama, dia mengungkapkan ekspresi yang ditentukan dan niat membunuh muncul di matanya. Dia melihat kembali ke arah Wang Lin pergi. Hati orang ini setara dengan orang-orang di generasi saya. Jika dia melangkah di jalan kultivasi, dia pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Sayangnya, Wang Lin berjalan menuruni gunung dan memasuki halaman sambil memegang payung. Suyun masih berkultivasi ketika Wang Lin kembali ke rumah, dan matanya menyala. Saya sudah tahu dari ingatan Xiaoyu bahwa Cloud Sister System ini akan sangat berbeda dari Aliansi dan Alheaven. Sekarang saya mendengarkan penatua dari sekte asal, sepertinya mayoritas pembudidaya mengolah menggunakan binatang buas. Alkimia mereka juga unik. Laut awan dipenuhi kabut dan di dalam kabut itu ada dunia milik binatang buas. Wang Lin mulai merenung, terutama ketika dia merenungkan kata-kata penatua itu. Sebenarnya ada pil yang bisa membantu seseorang mencapai tahap ascendan. Pil Heaven the Chafing, mata Wang Lin mengungkapkan minat. Dia tidak bisa melupakan bahwa jika bukan karena ascendan kristal milik Yowie, dia akan terbakar sampai mati oleh nyala api asal. Mereka yang mencari Dao di pagi hari bisa mati menjelang senja. Sistem Cloud Sister ini sebenarnya memiliki pil untuk membantu para kultivator melewati percobaan hidup dan mati pertama dalam kultivasi. Dapat dikatakan bahwa alkimia awan laut telah mencapai puncaknya. Mungkin ada pil yang bahkan dapat membantu pembudidaya di langkah kedua. Namun, pembudidaya harus fokus pada memahami Dao, dan pil dianggap sebagai metode yang tidak lazim. Namun mengapa Cloud Sister System mengembangkan alkimia sampai tingkat ini? Wang Lin sedikit mengerutkan kening, tetapi dia segera santai. Mungkinkah ada pil yang dapat membantu memahami domain? Memikirkan hal ini, jantung Wang Lin berdetak kencang dan dia menghela napas dalam-dalam. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah dan tatapannya tampaknya menembus rumahnya sendiri sebelum mendarat di Suyun. Pada saat ini, Suyun membuka matanya dan mengeluarkan darah. Wajahnya pucat. Dia telah gagal mencoba menerobos ke tahap korporeal yang lagi. Kegagalan ini menyebabkan jiwa asalnya terluka. Suyun menggigit bibir bawahnya dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia menampar tasnya memegang dan mengambil pil. Dia menghancurkan pil itu tanpa ragu-ragu, mengungkapkan pil hitam. Saat pil muncul, itu melepaskan energi asal yang kaya, dan ada juga kekuatan jiwa yang samar di dalamnya. Pil jiwa berpisah jiwa, Suyun mengepalkan giginya dan hendak menelan pil. Pada saat ini, suara tenang muncul. Berhenti. Suara ini sepertinya datang dari dunia itu sendiri dan sangat halus. Sepertinya datang dari telinganya tetapi juga dari jauh. Namun, mendengarkannya dengan cermat, itu datang dari benaknya.
Itu adalah kata yang sangat sederhana dan suara yang sangat tenang, tetapi ketika itu mendarat di pikiran Suyun, itu menyebabkan tubuhnya bergetar. Seolah-olah dunia di sekitarnya telah runtuh dan membentuk hukum benang tipis yang tak terbayangkan yang melilitnya. Tubuh Suyun, jiwa asal, dan energi asal semuanya berhenti pada saat ini. Bahkan pikirannya membeku, masih mempertahankan pikirannya sebelumnya. Sosok Wang Lin muncul di depan Suyun. Suyun, yang duduk di sana, sangat memikat, dengan tubuhnya yang indah disembunyikan oleh pakaiannya. Ada aroma yang berasal dari tubuhnya. Ekspresinya masih mempertahankan tekad sebelumnya. Wang Lin mengambil pil hitam dari tangan Suyun dan dengan hati-hati melihatnya. Warna pil ini seperti sumber kegelapan di dunia. Hanya sekali melihatnya akan menyedot pikiran Anda. Apa pil yang aneh? Wang Lin bergumam ketika akal ilahinya menyebar melintasi pil, dan dia mulai menghitung. Pengetahuan Wang Lin dalam alkimia jauh lebih lemah dari keterampilannya dalam pembatasan, tetapi tingkat kultivasinya setinggi langit, sehingga akal ilahinya mampu menganalisis struktur pil. Namun, sebagian besar dari mereka bukan hal-hal yang dia mengerti, dan yang lebih penting, dia merasakan fluktuasi jiwa di dalam pil. Menarik. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat pil sekali lagi. Dia dapat menentukan apa yang dia rasakan tidak salah dan memang ada fluktuasi jiwa di dalamnya. Meskipun arwahnya tidak terlalu kuat, itu sulit. Menutup matanya, Wang Lin punya perasaan dia tidak memegang pil, tapi jiwa binatang buas. Ini adalah jiwa kera, dan itu sangat tirani. Dengan panik berjuang di tangannya, tetapi ada terlalu banyak segel di atasnya untuk bisa lolos. Setelah dia membuka matanya, ilusi menghilang. Wang Lin meletakkan pil kembali di jari Suyun sebelum mengambil beberapa langkah mundur dan menunjuk ke depan. Utas yang tak terlihat di sekitar Suyun dengan cepat menghilang dan tubuhnya bergetar sebelum kembali normal. Baginya, rasanya hanya sesaat yang berlalu. Tingkat budidaya Wang Lin jauh di atas miliknya, jadi dia bahkan tidak bisa mendeteksi kelainan yang disebabkan oleh mantra berhenti. Dia mempertahankan tindakan sebelumnya dan menelan pil itu dengan tatapan penuh tekad. Wang Lin berdiri di belakangnya dan dengan tenang mengamati. Suyun tidak memperhatikan ada orang di belakangnya. Setelah menelan pil, wajah Suyun memerah dan menunjukkan sedikit rasa sakit. Keringat harum muncul di dahinya dan segera, pakaiannya basah oleh keringat dan menempel di tubuhnya. Dari belakang, Wang Lin bisa dengan jelas melihat kurva indah wanita di depannya. Wajah Suyun menjadi lebih merah. Matanya terpejam dan dia bisa merasakan api membakar tubuhnya. Nyala api ini membakar jiwa asalnya, dan kerak emas bermata hitam muncul di jiwa asalnya. Kerak emas bermata hitam ini sangat besar dan ganas. Itu mengaum dan menyerang jiwa asalnya. Pikiran Suyun juga dipenuhi dengan api. Jiwa asalnya sudah terluka dari sebelumnya, dan kobaran api itu sangat menyakitkan, tetapi dia tidak mundur. Dia memulai pertempuran dengan kerak emas bermata hitam. Pikirannya seperti medan pertempuran, dan dia memulai pertempuran hidup dan mati dengan kera. Kera itu meraung, sepertinya ingin merobek jiwa dan daging asalnya sehingga ia dapat melarikan diri dan tidak harus menahan api yang menyala-nyala. Namun, jiwa asal Suyun melekat pada kera hitam. Sementara api membakar dia, mereka juga memperbaiki kera hitam. Dia tidak mau menyerah sampai dia memperbaiki kera hitam. Namun, kera hitam itu sangat kuat, dan itu disempurnakan lebih lambat daripada tingkat jiwa asal Suyun terbakar. Ini menyebabkan jiwa asal Yun Yun mundur, dan wajahnya menjadi lebih merah saat dia gemetar. Saat meminum pil KB Soul Soul Parting, seseorang akan berjalan di garis kehidupan dan kematian. Suyun tahu ini dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin membuat terobosan untuk lebih membantu gurunya, dia tidak akan menelan pil ini dengan mudah. Gurunya telah banyak membantunya, jadi dia bersedia melakukan apapun untuk gurunya. Jiwa asalnya didorong ke tepi oleh kera, yang hanya memiliki sebagian kecil tubuhnya yang disempurnakan. Itu menerkam Suyun dan akan merobek jiwa asalnya hingga tercabik-cabik. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dia ingin hati-hati mengamati efek pil ini. Jika Suyun meninggal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengamati. Lupakan saja, aku akan memberi gadis kecil ini keberuntungan. Wang Lin menggelengkan kepalanya saat dia menunjuk ke alis Suyun. Akal ilahi Wang Lin langsung memasuki pikiran Suyun. Dalam pikiran Suyun, jiwa asalnya terus mundur, dan dia dipenuhi dengan keputusasaan. Kera itu mendekat, dan tepat saat menerkam, sesosok putih masuk. Dia tidak bisa melihat sosok putih dengan jelas, dia hanya melihat rambut putih berkibar. Dia tidak punya waktu untuk terkejut dengan bagaimana pria berambut putih ini muncul di benaknya. Jiwa asalnya bergetar ketika dia menatap ke depan dengan tak percaya. Dia melihat bahwa setelah sosok putih itu muncul, dia dengan santai menunjuk dengan jarinya dan kera itu dipaksa mundur, berteriak. Suara letupan datang dari kera sebelum tubuhnya runtuh dan disempurnakan seperti orang gila oleh api di sekitarnya. Suyun kaget. Rahmat jari itu sangat mengejutkannya. Dia tidak bisa menggambarkan jari itu, rasanya jari itu adalah satu-satunya hal dalam benaknya pada saat itu. Itu sangat kuat sehingga bahkan dunia akan runtuh di depan jari. Dia telah melihat gurunya, Lu Yanfei, menggunakan mantra, tetapi dia jelas mengerti bahwa bahkan gurunya tidak dapat menghasilkan sesuatu yang sekuat ini.
Dia takut bahkan gurunya akan dikalahkan dan mati di bawah jari itu. Dia bahkan telah melihat leluhur yang sudah mati menggunakan mantra sebelumnya, dan bahkan untuk leluhur, itu akan sulit untuk menghasilkan kekuatan semacam ini. Gerakan kasual pria berambut putih itu sangat mengejutkan pikirannya. Pria berambut putih itu sepertinya melihat kembali ke arah Suyun dan kemudian menghilang dari benaknya. Satu-satunya yang tersisa adalah rambut putih yang jelas terpatri dalam benaknya. Kera itu dimurnikan oleh api di benaknya dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang aneh. Ketika kekuatan jiwa bergegas ke jiwa asal Suyun, dia tidak bisa lagi berpikir tentang rambut putih. Saat dia menyerap kekuatan jiwa, Suyun secara bertahap memasuki kondisi aneh yang mirip dengan realm Si. Di bawah keadaan yang aneh ini, pemahaman tentang Dao dan surga datang dari kekuatan jiwa misterius ke dalam jiwa asalnya. Kera ini bukan binatang biasa, tetapi binatang roh yang unik di Laut Awan. Binatang buas roh ini juga mengolah Dao dan memahami surga seperti manusia. Dengan umur panjangnya yang alami, ia memiliki keunggulan dibandingkan para kultivator dalam mendapatkan pencerahan. Kera ini sudah hidup lebih dari 3.000 tahun. Setelah mengambil jiwanya, teknik alkimia digabungkan untuk membuat pil kematian jiwa berpisah ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Suyun perlahan membuka matanya, dan matanya mulai bersinar. Aura seorang kultivator yang korporeal muncul di sekitar tubuhnya. Meskipun dia belum benar-benar mencapai tahap korporeal yang pintu telah dibuka. Dia hanya perlu waktu untuk memahami semuanya dan kemudian dia akan menjadi kultivator yang sejati-sejati. Suyun tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi dia tidak melihat siapapun di sini. Dia sendirian di kamar, tapi dia tidak bisa melupakan sosok berambut putih dan jari anggun itu. Setelah merenung sejenak, ekspresi Suyun menjadi suram. Dia menatap ke depan dan sosok berambut putih itu tetap ada di pikirannya. Dia memiliki perasaan bukan sebagai seorang kultivator, tetapi sebagai seorang wanita yang dia tampaknya melihat sosok ini sebelumnya. Apakah itu ilusi? Rambut putih. Rambut putih, mata Suyun berangsur-angsur menyala. Dia ingat apa yang dikatakan gurunya tentang kata-kata terakhir leluhurnya setelah menggunakan mantra roh kemurahan hati. Utara. Rambut putih, dada berlimpah Suyun naik dan turun dan napasnya menjadi kasar. Dia segera bergegas keluar dari rumahnya dan terbang menuju gurunya. Wang Lin berdiri di dekat jendela dan melihat sinar cahaya menghilang ke dalam malam. Ada pencerahan di hatinya. Saya tidak berpikir bahwa pil seperti itu akan ada di Cloud Seal. Itu berarti bahwa semakin kuat roh binatang, semakin berguna dalam membantu jiwa mendapatkan pencerahan. Ini sangat berbeda dari Alheaven dan Aliansi. Sambil merenung, Wang Lin tiba-tiba teringat jiwa binatang buas yang telah disempurnakan oleh Mo Si dan diberikan kepadanya sebagai hadiah ketika dia berada di Vermilion Bird di Vinesek. Pada saat ini, di daerah peringkat 5 tidak jauh dari benua Moluo, ada binatang buas dengan tubuh seperti kecebong hitam yang lebarnya 1000 kaki. Perlahan-lahan terbang melalui kabut bintang. Kepala raksasa binatang buas ini menempati sebagian besar tubuhnya, lebih dari setengahnya. Itu membuka mulutnya yang besar seolah-olah sedang melahap kabut ketika ia terbang, menampakkan giginya yang tajam. Itu dipenuhi dengan haus darah saat ekornya yang ramping melambai-lambai. Ada 2 orang berdiri di atas kepalanya. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah ungu. Dia sangat tampan, tetapi ada juga sedikit kejahatan di wajahnya yang membuatnya terlihat sangat tirani. Di belakang pemuda itu seorang lelaki tua. Dia dengan tenang berdiri di sana dengan ekspresi hormat, tetapi ketika dia melihat pemuda itu, ada sedikit bintik di matanya. Saya tidak hanya ingin Luyan Fei menjadi tungku kultivasi selir saya, tetapi saya akan membuat origin sekte sebagai istana batin saya. Paman Song, seberapa percaya dirimu? Jika Daois tua itu tidak mati, aku tidak akan percaya diri, tapi sekarang aku 100% yakin. Ada kilasan kedinginan di mata pria tua itu. Pria muda itu tertawa dan menjilat bibirnya. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan mengungkapkan ekspresi jahat. Musim hujan berlangsung selama beberapa bulan, sepertinya tidak akan pernah berhenti. Tetesan hujan yang sesekali menekan pikiran para murid sekte asal, dan mereka tidak berdaya untuk menghilangkannya. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah berada di sekte asal selama 10 hari. Suyun sudah kembali dari gurunya, dan selama waktu ini, dia diam-diam menyelidiki 31 manusia yang dibawa kembali dari utara. Dia telah mengamati Wang Lin juga, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Bahkan gurunya, Luyan Fei, menanggapi masalah ini dengan serius. Dia bahkan menggunakan mantra untuk mencoba menemukan beberapa petunjuk, tetapi masih belum ada hasilnya. Sosok berambut putih tidak menghilang dengan waktu, tetapi menjadi lebih mendalam. Dia akan terbangun dari kultivasinya di malam hari dan sosok berambut putih dan jari anggun itu tanpa sadar akan muncul di benaknya. Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan ini masih mengganggu Suyun. Pada sore ini, Suyun mendorong pintu dan beberapa tetes hujan mendarat di wajahnya. Dia mengerutkan kening saat dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menyeka hujan dari wajahnya. Penampilannya menyegarkan dengan sedikit pesona saat dia berjalan keluar. Tetesan air hujan seakan mendarat di sampul yang tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak setengah kaki darinya dan mengalir ke samping.
Berjalan melalui halaman, Suyun melihat berbagai herbal sebelum melihat rumah Wang Lin. Yang pertama dia curigai adalah Wang Lin. Namun, selama hari-hari ini, pemuda ini bernama Cheng Niu seperti manusia biasa, selain dari ketenangan dan ketenangannya. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa, tapi dia secara tidak sadar berjalan menuju rumah Wang Lin dan berdiri di luar untuk sementara waktu. Dia mengangkat alisnya dan mendorong membuka pintu. Aku membiarkanmu tinggal di sini untuk merawat tanaman obat. Selama hari-hari ini, apakah Anda pernah melakukannya sekali? Suyun menatap Wang Lin, yang sedang membaca gulungan kayu di sebelah meja kecil. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat Wang Lin, dia merasa sulit mengendalikan emosinya dan tidak memiliki ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator yin. Wang Lin meletakkan gulungan kayu yang didapatnya dari sekte asal. Tidak ada informasi berharga di dalam, dan itu adalah sesuatu yang bisa dipinjam oleh semua murid baru. Itu berisi sejarah benua Moluo dan pengenalan sederhana Laut Awan. Gulungan kayu ini untuk memungkinkan para murid baru mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Laut Awan. Ini memungkinkan mereka untuk melihat bahwa selalu ada seseorang di atas mereka sehingga mereka akan berupaya lebih keras dalam berkultivasi. Saat membaca gulungan kayu, Wang Lin tidak sepenuhnya fokus, dia juga memikirkan tentang alkimia dan binatang buas. Dia dengan tenang menatap Suyun. Wang Lin hanya duduk di sana dan dengan tenang bertanya, apakah ramuan tunggal mati? Suyun kaget. Herbal jauh lebih subur dari sebelumnya. Bahkan beberapa akar yang telah ia lepaskan semuanya anehnya bertahan. Wang Lin tidak lagi berbicara. Dia mengambil gulungan itu dan melanjutkan membaca. Semakin tenang dia, semakin banyak Suyun mengerutkan kening. Saat dia berjalan, sebuah aroma menyebar di dalam ruangan kecil itu. Wang Lin akrab dengan bau ini. Ketika Suyun berkultivasi sebelumnya, Wang Lin sudah mencium aroma tubuh ini. Suyun menatap Wang Lin dan dengan dingin berkata, rempah-rempah tidak mati tidak ada hubungannya denganmu. Itu karena ada banyak energi spiritual di sana-sini sebagian besar ramuan unsur air, sehingga mereka dapat menyerap energi asal dari hujan. Oh. Wang Lin dengan santai mengangguk dan bahkan tidak melihat Suyun. Dia terus membaca gulungan kayu di tangannya. Cheng Niu. Melihat sikap Wang Lin, Suyun memelototi matanya yang indah. Wang Lin mengerutkan kening sambil meletakkan gulungan kayu lagi dan dengan dingin menatap Suyun. Suyun dipenuhi dengan kata-kata dan akan memarahinya, tetapi ketika dia tiba-tiba bertemu mata Wang Lin, dia secara tidak sadar menelan kata-katanya. Dia terkejut. Tugas saya adalah menjaga agar herbal tidak sekarat. Jika tidak ada yang terjadi, tolong jangan ganggu saya, Wang Lin berkata dengan tenang, lalu dia berpaling dari Suyun dan mengambil gulungan itu. Hati Suyun bergetar tanpa alasan di bawah tatapan Wang Lin. Apakah itu dia? Suyun merenung sejenak dan menatap Wang Lin dengan dalam. Dia kemudian menggigit bibir bawahnya dan meninggalkan ruangan. Larut malam, lampu minyak di atas meja menyala. Di luar gelap, dengan hanya suara hujan bercampur dengan suara guntur yang mengikuti hujan. Angin dari gunung berhembus ke lembah, membentuk pusaran yang melolong di malam hari. Wang Lin meletakkan gulungan itu sebelum menutup matanya dan merenung sejenak. Dia mampu melihat banyak hal dari gulungan itu dan memperoleh pemahaman samar tentang Laut Awan. Lebih penting lagi, selama 4 hari terakhir, dia bisa mendapatkan pencerahan tentang alkimia dari batu giok yang dia peroleh. Dia membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Pandangannya sepertinya bisa menembus rumah, menerobos hujan, dan memandangi langit tepat di atas baskom. Ada kuil Taois disangga oleh 8 pilar besar di sana. Wang Lin jelas bisa merasakan aura kuat di dalam kuil Taois itu. Tubuhnya berkedip dan dia menghilang dari ruangan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas salah satu pilar dan tepat di luar kuil Tao. Angin dan hujan sangat deras di sini, dan ada juga kilatan petir dan kilat. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mendorong membuka pintu kuil Taoisme dan berjalan ke dalam. Kuil Taoisme ini tidak besar. Selain dari dekorasi, hal yang paling mencolok adalah celah spasial raksasa di tengahnya dengan cahaya ungu yang bocor, mewarnai seluruh pelipis ungu. Di belakang celah itu ada sebuah rak. Ada fluktuasi pembatasan yang datang dari rak, dan ada 3 hal yang ditempatkan di sana. Ada pedang panjang, sepotong batu giok, dan pil. Saat Wang Lin memasuki kuil Taoisme, cahaya ungu dari celah spasial menjadi lebih kuat. Kepala ular sanca besar keluar dari celah dan menatap Wang Lin. Pithon ini berwarna ungu kehitaman dan matanya juga berwarna ungu yang kaya. Biasanya, siapapun yang sedang menatap sepasang mata ini akan terguncang, tapi itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat Pithon dan berjalan melewatinya. Pithon mengeluarkan raungan rendah, tetapi rasa takut muncul di matanya. Itu mulai mundur, membiarkan Wang Lin berjalan melewatinya, dan tidak berani menyerang. Sebenarnya, Wang Lin datang ke sini 4 hari yang lalu. Dalam hal budidaya, Pithon ungu ini bisa bertarung melawan pembudidaya Nirvana Skrier tahap akhir, tapi Wang Lin bisa dengan mudah membunuhnya. Dia bahkan tidak menyebabkan banyak keributan dan hampir membunuh Pithon ungu. Namun, dia akan tinggal di sini selama beberapa waktu dan sepertinya tidak bisa membenarkan membunuh binatang penjaga sekte mereka saat dia tiba, jadi dia meninggalkan Pithon ungu hidup-hidup.
Wang Lin tiba di sebelah rak dan dengan lambaian lengan bajunya semua pembatasan menghilang. Wang Lin mengambil batu giok dan mulai mengamatinya. Dia sudah melihatnya 4 hari yang lalu, tetapi dia tidak tertarik pada mantra atau metode budidaya mereka. Namun, dia memperhatikan informasi tentang binatang buas dan alkimia. Setelah melihat lagi, Wang Lin merenung. Dia kemudian meletakkan batu giok dan mengambil pil. Pil ini terlihat sangat tidak mencolok. Ketika dia melihatnya 4 hari yang lalu, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang menarik. Setelah merenungkan informasi tentang alkimia yang dia lihat di batu giok 4 hari yang lalu, dia datang kali ini untuk memeriksa pil. Menurut batu giok, ada total 13 peringkat binatang buas. Jiwa-jiwa binatang buas ini dapat disempurnakan menjadi pil yang juga dibagi menjadi 13 peringkat. Ini adalah pil yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam sekte asal. Itu adalah pil peringkat 8, tapi sayangnya, itu adalah pil peringkat 8 tanpa jiwa binatang peringkat 8, jadi itu sia-sia. Ada sedikit rasa kasihan di mata Wang Lin. Setelah mempelajari batu giok selama beberapa hari ini, ia secara bertahap memahami beberapa konsep kunci alkimia Laut Awan. Dia datang ke sini ke kuil hari ini untuk memeriksa apakah spekulasinya benar. Melihat pil di tangannya, dia yakin. Setelah menghela nafas, Wang Lin meletakkan pil. Dia tidak mengambil salah satu dari 3 hal ini yang jelas merupakan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur lama. Kecuali jika dia berseteru dengan mereka, mengingat tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan sekte. Sudah cukup baginya untuk hanya melihatnya. Sekarang saya perlu memperbaiki pil secara pribadi menggunakan metode ini. Tujuan saya di Laut Awan adalah melakukan semua yang saya bisa untuk meningkatkan kultivasi saya. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Ada kilatan petir di langit di atas bagian barat benua. Ada keributan yang teredam seolah-olah seseorang membombardirnya dari luar. Benua ini mengambang di lautan awan. Ada sebuah menara hitam di benua itu yang mengeluarkan cahaya putih lembut yang menutupi seluruh benua. Selain mendorong kabut kembali, ia juga memiliki peran defensif. Ini melindungi benua dari pembudidaya sekte lain, tetapi yang lebih penting, melindungi benua terhadap segudang binatang buas. Di Laut Awan, binatang buas dibagi menjadi 2 kategori. Yang dijinakkan oleh pembudidaya disebut binatang buas. Mereka yang hanyut dalam kabut dan akan bertarung dengan para pembudidaya sampai mati disebut binatang buas. Pada saat ini, cahaya di bagian barat benua terus berubah dan kemudian tiba-tiba runtuh dengan keras. Gemuruh-gemuruh menekan semua guntur dan hujan saat bergema di seluruh benua. Itu jelas memasuki sekte asal. Binatang roh yang benar-benar hitam dan lebar sekitar 1000 kaki dengan bentuk berudu perlahan memasuki penghalang yang rusak. Ia melewati semua kilat dan meremas dirinya sendiri ke benua Moluo. Jika itu hanya binatang roh ini, itu tidak akan cukup untuk menghancurkan penghalang di atas benua. Namun, di bagian belakang binatang itu ada seorang lelaki tua yang tampak sombong. Dia perlahan menarik tangan kanannya, yang dikelilingi oleh angin ungu. Sebuah tawa arogan bergema. Selain dari orang tua itu, ada juga pemuda berwarna ungu. Tawanya bergema di seluruh dunia dan dipenuhi dengan kegembiraan dan kesombongan. Mulai sekarang, sekte asal ini akan menjadi milik tuan muda ini. Gemuruh-gemuruh bergema saat binatang hitam raksasa memasuki benua Moluo. Pria tua yang berdiri di atas kepala binatang raksasa itu memandang pemuda itu dengan penuh perhatian dan tersenyum. Saat pemuda itu tertawa, binatang roh hitam di bawahnya menyerang dengan kecepatan yang tak terbayangkan ke arah sekte asal di sisi timur benua. Tuan muda Purple Dao telah tiba. Mengapa sekte asal belum keluar untuk menyambutnya? Suara tua dan suram bergema, mengikuti auman gemuruh binatang itu. Satu-satunya sekte di benua, sekte asal, mendengar ini keras dan jelas. Lelaki tua itu tahu bahwa tuan muda itu suka bertindak mendominasi di depan umum. Biasanya, orang tua itu tidak akan bertindak seperti ini, tetapi saat ini, nasib sekte asal ada di tangannya. Karena itu, ia menemani tuan muda itu menjadi sombong. Pria tua itu melambaikan tangannya dan embusan angin ungu menyapu ke depan. Semua hujan yang jatuh didorong kembali. Seolah hujan harus berhenti di mana saja hembusan angin bertiup. Bahkan kilat terkoyak oleh hembusan angin. Petir tersebar seperti bunga mekar. Pada saat ini, semua murid di sekte asal bangkit dari kultivasi mereka. Wajah mereka semua pucat karena mereka merasakan tekanan kuat dari barat yang terasa seperti itu bisa menghancurkan mereka kapan saja. Di puncak gunung timur di sekte asal, pria parubaya di antara 4 tua-tua memiliki ekspresi pahit. Dia diam-diam menutup matanya, tapi kemudian dia dengan giat membukanya. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke barat. Guru baru saja meninggalkan dunia dan sekte Dao Ungu sudah bertindak begitu sombong. Saya terus bertahan, tapi mengapa tidak membiarkan saya, Li Xiangdong, menjadi sombong untuk sekali saja? Bahkan jika aku mati, aku akan mati semangat yang tak tergoyahkan. Ada desahan dari puncak gunung utara dan barat. Kedua lelaki tua itu terbang keluar dan saling memandang sebelum terbang ke barat. Saat ini adalah momen nasib bagi sekte asal, dan mereka tidak tahan lagi. Namun, bahkan jika mereka tidak tahan, apa yang bisa mereka lakukan?
Apakah mereka berani membunuh Tuan Muda Sekte Dao Ungu? Juga, kekuatan yang terkandung dalam kata-kata pria tua itu sudah cukup untuk menggoncangkan hati mereka. Song Wude. Dia kalah dari guru di masa lalu. Sekarang guru sudah mati, dia datang secara pribadi. Mungkinkah sekte asal saya benar-benar ditakdirkan untuk jatuh dari kasih karunia untuk selamanya? Di puncak gunung selatan, Lu Yanfei berdiri di pavilion merah dengan gaun merah. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan niat membunuh. Dia tidak ragu-ragu untuk bergegas keluar dalam sinar merah menuju barat. Rudy, bahkan jika aku, Lu Yanfei, mati, aku tidak akan menyerah padamu. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya saat dia terbang. Air mata jatuh dari sisi pipinya dan bercampur dengan hujan. Mustahil untuk membedakan air matanya dari hujan. Di belakang 4 tetua besar sekte asal adalah murid langsung mereka. Mereka terbang ke arah barat yang dipenuhi dengan kepanikan, keteguhan hati, atau kemarahan. Suyun ada di antara mereka. Wajahnya menunjukkan bahwa dia memiliki tekad untuk mati. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia terbang, 2 sosok muncul di benaknya. Seorang tokoh memiliki rambut hitam dan sangat kurus tetapi selalu setenang air. Sosok lainnya memiliki rambut putih, dan dengan lambaian jarinya, dunia akan runtuh. Kedua sosok ini memenuhi pikirannya sampai akhirnya tumpang tindih. Wang Lin berdiri di dalam kuil Tao dan melihat sinar cahaya menghilang di depannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tanpa tergesa-gesa memikirkan kemana dia akan pergi setelah sekte asal dihancurkan. Pada akhirnya, dia mengerutkan kening dan bergumam, ini benar-benar menyusahkan, dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang dari kuil Tao. Pithon ungu yang telah merendah sejak Wang Lin muncul dan masih dipenuhi rasa takut. Itu mengaum kemana Wang Lin pergi. Seolah-olah tahu bahwa Wang Lin telah pergi dan tidak akan kembali untuk waktu yang lama, jadi berani mengeluarkan raungan. Malam benua Moluo akan segera berakhir dan matahari mulai terbit. Pada saat ini, angin ungu terbang melintasi langit dan binatang roh hitam mengikuti. Pria tua itu terlihat sangat sombong dan tenang. Dia yakin dia bisa dengan mudah berurusan dengan sekte asal. Pemuda berbaju ungu di sampingnya menunjukkan ekspresi bersemangat dan mulai berteriak dengan tidak sopan. Paman Song, melukai Lu Yanfei, tapi jangan membunuhnya. Biarkan aku bermain dengannya selama beberapa hari dan menyedot energi asalnya sampai kering, maka tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Pemuda berwarna ungu menjilat bibirnya. Pria tua di sebelahnya mengangguk. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba terkejut dan menatap lurus ke depan. Dia melihat Riak muncul di kehampaan di depannya dan fluktuasi energi asal yang kuat mulai menyebar. Seorang pria dengan rambut putih keluar dari Riak. Pria berambut putih memiliki ekspresi dingin, dan saat dia muncul, niat membunuh yang mengerikan memenuhi dunia. Binatang roh hitam segera berhenti dan ekspresi pria tua itu berubah. Pemuda berbaju ungu itu mengerutkan kening dan hendak berteriak ketika lelaki tua itu berdiri di depannya. Orang tua itu menatap Wang Lin dengan ekspresi serius dan berkata, saya Song Wude dari Purple Dao Sect. Bisakah fellow kultivator memberi saya wajah dan membiarkan saya lewat? Mendengar kata-kata pria tua itu, pemuda ungu terkejut dan hati-hati memeriksa Wang Lin. Aku akan memberimu wajah, jadi segera pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Suara dingin Wang Lin menikam pria tua itu seperti angin dingin. Ekspresi pria tua itu langsung menjadi suram. Meskipun dia lebih lemah dari leluhur sekte asal, dia masih seorang pembudidaya nirvana pembersih tahap pertengahan. Dia tidak bisa benar-benar melihat melalui kultivasi pihak lain, jadi dia sopan, tetapi dia tidak berpikir pihak lain akan begitu sombong. Nada yang arogan. Bahkan ketika leluhur dari sekte asal menghadapi sekte Dao Ungu kami, ia harus. Sebelum orang tua itu selesai berbicara, pemuda berbaju ungu di belakangnya tertawa. Wang Lin tidak lagi berbicara dan rasa dingin melintas di matanya. Saat dia melangkah maju, dia mengangkat tangan kanannya dan helai energi pembantaian mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul. Energi penyembelihan yang padat menyebabkan sejumlah besar energi dingin muncul. Semua tetesan air hujan di sekitarnya berubah menjadi kristal es. Binatang roh 1000 kaki segera mulai bergetar. Itu sangat cerdas dan segera menyadari bahaya energi pembantaian ini. Merasakan bahaya, segera mulai mundur tanpa pemuda dalam urutan ungu. Wajah pemuda ungu itu berubah pucat, tetapi dia masih berteriak, kamu. Namun, kali ini, sebelum dia bisa selesai berbicara, pria tua itu segera menampar pemuda itu dan mengirimnya terbang ke binatang roh hitam. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat mundur dengan binatang roh hitam. Cepat pergi. Aku akan bertemu denganmu setelah aku membunuh orang ini. Ekspresi pria tua itu menjadi serius. Setelah mengirim roh binatang itu pergi, dia bergegas menuju Wang Lin. Pemuda berwarna ungu jarang melihat pria tua ini serius, jadi kepanikan muncul di hatinya. Dia dengan cepat mundur dengan binatang roh hitam. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua energi pembantaian di sekitarnya menjadi gila. Setiap helai melepaskan lolongan menderu saat mereka menuduh orang tua itu. Pupil orang tua itu segera menyusut. Tangannya membentuk segel dan angin ungu muncul dan bertabrakan dengan energi pembantaian. Gemuruh-gemuruh bergema jauh dan luas. Panggil hujan.
Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit. Pada saat ini, semua hujan dalam 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki bergetar. Seperti yang ditunjukkan Wang Lin, setiap tetesan air hujan bergetar dan energi asal mengelilinginya, lalu tetesan air hujan itu menimpa lelaki tua itu. Hati lelaki tua itu sangat terguncang sehingga tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Dia belum pernah melihat dua mantra yang digunakan pemuda putih, tapi kekuatan mantra ini membuatnya terkesiap. Dia akan menghindar ketika tatapan dingin Wang Lin mengunci padanya, dan Wang Lin dengan tenang mengatakan satu kata. Berhenti. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia berhenti di udara. Pada saat ini, kristal es di sekitarnya yang tak bertepi berkumpul di sekitar orang tua itu. Sesaat kemudian, kristal es raksasa muncul di udara. Wang Lin tidak berhenti. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan celah ke ruang penyimpanannya muncul. Pedang besi yang berkarat segera muncul di tangan Wang Lin. Dia berjalan maju dengan pedang, mengangkatnya, dan tanpa ampun menebas. Dunia masih cerah sekarang, tetapi begitu pedang itu jatuh, seluruh dunia diselimuti oleh kilatan yang sangat terang. Ada gemuruh yang mengguncang surga dan kristal es hancur berkeping-keping. Mata orang tua itu masih dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan saat tubuhnya terfragmentasi. Bahkan jiwa asalnya hancur di bawah tumbukan dan meledak dalam gelombang kejut energi asal. Semua ini terjadi dalam beberapa saat. Membunuh instan. Bahkan sampai mati, lelaki tua itu masih tidak percaya bahwa dia terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Namun, kematiannya tidak masuk akal. Apakah itu energi pembantaian atau panggil hujan? Mantra ini cukup kuat untuk mengejutkan siapapun di dunia budidaya. Selain itu, serangan dari harta karun pseudo nirvana sudah cukup untuk membuat puncak pembudidaya nirvana Kleanser kehilangan lapisan kulit jika mereka tidak mati seketika. Tanpa menyebutkan pengalaman bertarung Wang Lin, Song Wude tidak mati untuk siapapun. Setelah langsung membunuh Song Wude, Wang Lin berbalik untuk melihat binatang roh hitam yang belum terlalu jauh. Pemuda ungu yang menyaksikan semua ini menjerit ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda dalam warna ungu dan melangkah maju. Sinar cahaya tiba di belakang Wang Lin. Teriakan yang dipenuhi dengan ketakutan ekstrim jelas memasuki telinga empat tetua asal sekte dan bergema di dalam pikiran Luyan Fei. Saat ini, langit cerah dan hujan mereda. Pelangi samar-samar muncul di langit. Sosok itu mengejar binatang roh hitam. Rambut putihnya begitu mempesona sehingga sosok itu terpatri dalam di mata Luyan Fei. Rambut putih yang mengalir di bawah pelangi adalah gambar yang selamanya akan dibakar ke mata empat tua-tua sekte asal. Bau darah di udara dan fluktuasi dari jiwa asal yang runtuh menunjukkan bahwa pertempuran yang mengejutkan telah terjadi di sini. Kilatan luar biasa itu, meskipun hanya berlangsung sesaat, telah mengambil nyawa pembudidaya nirvana yang mereka rencanakan untuk bertarung sampai mati. Adegan ini menyebabkan mereka berempat terpaku. Di mata mereka, pria berambut putih itu hanyalah sosok. Meskipun dia tampak lambat, pada kenyataannya, dia seperti kilat saat dia menuduh pemuda berpakaian ungu pada binatang roh hitam. Teriakan pemuda berbaju ungu mengungkapkan ketakutan di dalam hatinya. Meskipun Rudy berada pada tahap ilusoriin, karena statusnya yang tinggi, dia tidak pernah menghadapi bahaya seperti itu. Awalnya, dia pikir itu akan menjadi perjalanan yang mudah dan menyenangkan. Dia berpikir bahwa dengan perlindungan Song Wude dan statusnya sebagai Master Junior dari Purple Dao Sect, dia bisa melakukan apa yang dia suka di wilayah peringkat 5. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa ini akan terjadi. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Song Wude telah dibunuh oleh pemuda berambut putih seperti ini. Bahkan jiwa asal Song Wude tidak berhasil melarikan diri. Pemuda berambut putih itu telah menjadi binatang yang paling menakutkan di dunia baginya. Sosok yang mendekat membuat pemuda dalam teriakan ungu semakin keras. Saya Master Junior dari Purple Dao Sect. Jika kamu membunuhku, ayahku, Lu Yunchong, akan membantai seluruh benua Moluo. Dia takut, dia belum pernah setakut ini sebelumnya. Bayangan pemuda berambut putih semakin dekat dan menggantikan segalanya dalam visinya. Binatang roh hitam itu bergetar di bawahnya dan terus mundur. Binatang roh ini telah membangkitkan kecerdasannya, dan ketakutannya terhadap Wang Lin tidak lebih lemah dari rasa takut yang dirasakannya terhadap tuannya. Pemuda berpakaian ungu tampaknya sudah gila karena ketakutan, dan dia berteriak di bagian atas paru-parunya, jika kau berani menyakitiku sedikit pun, sekte ungu Daoku akan memburumu selama sisa hidupmu. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan dia mengeluarkan lotus hitam. Teratai benar-benar hitam dan mekar dalam setan. Itu memancarkan cahaya aneh yang menyelimuti wajah bengkok pemuda itu. Saat dia akan menggunakan harta yang diberikan ayahnya, sebuah jari muncul di depannya. Jari ini terlihat lembut, tetapi langsung mendarat di antara alisnya. Dengan suara keras, pemuda ungu itu mengeluarkan darah dan pandangannya kabur. Dua aliran darah mengalir keluar dari matanya. Tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang patah dan suara letusan bergema dari tubuhnya. Sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya dan mewarnai langit merah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jiwa asalnya runtuh. Pada saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan sepertinya tubuhnya melayang di udara.
Detak jantungnya semakin lemah dan semakin lemah, seolah-olah ia dan hatinya berada di dua dunia yang berbeda. Suara itu perlahan memudar sampai dia tidak bisa lagi mendengarnya. Pada saat ini, para murid langsung dari empat tua-tua tiba, dan apa yang mereka lihat adalah orang berdarah yang diledakkan dari binatang roh hitam. Orang itu meledak menjadi tumpukan daging dan darah sebelum jatuh dari langit. Di dalam kabut darah di bawah pelangi, sosok berambut putih itu terukir di hati mereka. Suyun menatap sosok di depannya dan sedikit gemetar. Dia menggigit bibir bawahnya dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Rudy meninggal. Tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya menghilang seperti milik pamannya. Ada lotus hitam mekar dan tas memegang di tangan Wang Lin. Jika orang yang Rudy ancam bukanlah Wang Lin dan sebaliknya adalah penduduk asli daerah peringkat 5, maka itu mungkin memiliki pengaruh. Ini akan terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari sekte yang lebih lemah dari sekte Dao Ungu. Bahkan dengan dorongan hati, mereka akan ragu dan hanya akan menangkap Rudy pada akhirnya. Mereka tidak akan berani membunuhnya. Setelah semua, dalam wilayah peringkat 5, Purple Dao Sekte cukup kuat untuk berada di peringkat 10 besar. Yang paling penting adalah nama, Lu Yunchong. Dia sangat berbakat, dan dalam wilayah peringkat 5, dia sangat terkenal. Namun, semua ancaman ini tidak berguna sebelum Wang Lin. Lu Yunchong belaka dan Sekte Ungu Dao belaka tidak memenuhi syarat di mata Wang Lin untuk menjadi ancaman bagi keberadaannya. Apakah itu Guntur Surgawi Al-Heaven, Vermilion Bird Divine Emperor, murid lintas generasi Kaisar Bai Fang, saudara magang junior Dewa Surga King Sui, atau murid Kaisar Langit King King yang sekarang terbangun? Salah satu dari judul ini sudah jauh lebih berat dari apapun yang dapat dibandingkan dengan Purple Dao Sect. 1000 tahun ditambah pengalaman kultivasi Wang Lin bukanlah sesuatu yang jenius seperti Lu Yunchong bisa dibandingkan dengan. Ancaman dari Purple Dao Sekte adalah lelucon, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut di tubuh Tuo Sen. Dengan lambaian tangan kanannya, binatang roh hitam raksasa yang bergetar dan baru saja kehilangan tuannya disingkirkan oleh Wang Lin. Itu tidak berani menolak sama sekali. Langit sudah cerah dan hari baru telah tiba dengan kedatangan matahari. Pelangi tidak lagi buram dan menjadi jelas dan cerah. Saat melintasi langit, itu memancarkan cahaya lembut. Itu menyelimuti dunia, benua, dan juga visi semua murid sekte asal. Rambut putih Wang Lin mengalir, dan dengan satu langkah, dia menghilang. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun pembudidaya dari sekte asal melihat wajah Wang Lin. Mereka hanya melihat sosok gigih dan rambut panjang putih salju. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan napas semua orang menjadi lebih berat. Para penatua, selain dari Lu Yanfei, semua saling memandang dengan kaget. Dalam waktu singkat, keputusasaan dan kesedihan mereka digantikan dengan kejutan. Itu semua terjadi terlalu cepat, dan bahkan sekarang mereka merasa seperti sedang bermimpi. Dia? Siapa dia? Mengapa senior itu membantu sekte asal? Untuk langsung membunuh Song Wude, dia. Apa tingkat kultivasinya? Dia memiliki rambut putih. Lu Yanfei berkata dengan lembut, lalu dia tersenyum tipis. Senyum ini tidak muncul sejak gurunya terluka parah. Wajahnya yang tersenyum seperti bunga yang mekar. Ada keanggunan dan keindahan yang tak terkatakan dalam kebahagiaannya. 3 saudara magang seniornya memiliki tatapan serius ketika mereka melihat di mana Wang Lin menghilang. Mereka diam-diam merenung, tetapi keterkejutan dalam pikiran mereka membuatnya sehingga mereka tidak bisa tenang. Setelah beberapa saat hening, murid-murid langsung dari para tetua meledak bersorak. Mereka berbalik ke arah pelangi dan kembali ke sekte asal dengan 4 tetua. Purple Dao Sekte tidak akan duduk diam ketika mereka mendengar tentang Song Wude dan kematian Rudy. Ketika 4 tetua bergerak, salah satu pria tua menekan kejutan di hatinya dan mengirimkan pikirannya ke 3 sisanya. Sebelum guru meninggal, dia berkata, utara, dan rambut putih. Senior itu berambut putih dan mungkin orang yang dibicarakan guru. Mungkin asal sekte kita belum berakhir. Namun, siapa senior ini? Apakah dia bagian dari sekte asal kita? Saya telah mengamati 31 manusia, tetapi saya tidak menemukan apapun. Jika dia bersedia membantu kita sekali, maka dia akan membantu kita untuk kedua kalinya. Rasa ilahi Lu Yanfei ditentukan, yang menyebabkan 3 lainnya untuk merenung dalam diam. Tidak ada gunanya mencari. Karena senior ini tidak ingin kita mengetahuinya, maka biarkan hal-hal terjadi secara alami. Mata Lu Yanfei cerah dan dia tersenyum sekali lagi. Tangan kanannya menyentuh tasnya memegang dan mengirim kekuatan untuk menghancurkan sebuah lukisan tua. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dari sekte asal untuk kembali ke sekte. Mereka semua berserakan, penuh kegembiraan. Lu Yanfei tidak kembali ke pavilionnya di Gunung Selatan tetapi pergi ke halaman ramuan bersama Suyun. Kedua wanita itu sangat menawan. Ketika mereka berdiri bersama, itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada beberapa murid yang melihat mereka dari kejauhan, dan mereka memasuki saat kesurupan. Namun, memikirkan status Lu Yanfei, mereka dengan cepat terbangun dan pergi untuk menyambut mereka, tetapi mereka diusir oleh Suyun. Jelas bahwa mereka tidak ingin diganggu. Guru, dia tinggal di sini. Jantung Suyun berdebar kencang saat dia berbicara kepada gurunya.
Dalam kabut bintang dari domain peringkat 5, ada benua ungu yang 3 kali ukuran benua Moluo. Dari jauh, itu seperti binatang buas ganas yang dengan dingin menatap langit. Perbedaan nyata dari benua Moluo adalah bahwa ada 4 menara hitam besar yang memancarkan cahaya lembut yang mengelilingi setiap sudut benua. Pada saat ini, kabut bintang tiba-tiba mulai bergolak, diikuti oleh teriakan. Seekor binatang buas seperti harimau setinggi 1000 kaki bergegas keluar dari kabut dan menatap benua ungu dengan kebencian di matanya. Samar-samar bisa mendengar tangisan menyedihkan seekor harimau betina yang datang dari benua. Saat meraung, itu bergerak seperti kilat menuju benua. Begitu cepat sehingga tertutup di benua dalam sekejap mata. Itu bertabrakan dengan penghalang cahaya di sekitar benua ungu, menyebabkan penghalang itu berkedip-kedip dengan keras. Binatang berbentuk harimau mengeluarkan raungan lain dan menyerang sekali lagi. Namun, pada saat ini, sinar cahaya ungu keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di dalamnya ada seorang pria paruh baya mengenakan jubah emas keunguan. Dia tampak sangat bermartabat dan tatapannya dalam. Ada sedikit kesuraman di wajahnya. Dia begitu cepat sehingga bayangan muncul. Dia langsung menerobos penghalang dan muncul di antara bintang-bintang. Dengan lambaian tangannya, cahaya ungu muncul dan melilit harimau. Perbaiki. Suara dinginnya bergema ketika cahaya ungu di sekitar binatang buas itu berubah menjadi tungku raksasa. Raungan sedih datang, tapi mereka perlahan menghilang. Selamat, Sekte Master, dalam memikat Star Tiger Beast yang lain. Tidak akan lama bagi Sekte Master untuk memperbaiki pedang tulang harimaunya. Sebuah tawa muncul, kemudian seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu yang sama muncul di samping lelaki itu.